Pagi selalu dimulai dari langkah kecil, dari rumah yang sederhana saat mentari belum sepenuhnya terbit. Saya memulai hari dengan doa dan harapan, menyiapkan diri, menata rencana tentang masa depan yang sedang menunggu untuk dibimbing. Setiap langkah menuju sekolah bukan sekedar perjalanan rutin. Ini adalah perjalanan sebuah pengabdian. Saya, Rini Trihandayani, guru SMP Negeri 153 Jakarta. Bagi saya, sekolah bukan hanya tempat bekerja, melainkan ruang untuk tumbuh bersama siswa, mendengarkan cerita mereka, memahami kebutuhan mereka. Sekolah bukan sekedar tempat belajar membaca dan berhitung, tetapi juga ruang untuk membentuk karakter, menyalakan rasa ingin tahu, dan menyiapkan generasi yang siap menghadapi kehidupan. Disinilah dedikasi kami hidup setiap hari. Guru saling berdiskusi, berbagi pengalaman, dan belajar bersama. Kolaborasi tumbuh tanpa sekat, komunikasi terbangun dengan hangat, budaya berbagi menjadi kekuatan. Kami percaya pendidikan yang kuat tidak dibangun sendiri, melainkan melalui kebersamaan, harmonis dalam kebersamaan, serta kepedulian dan keikhlasan dalam melayani. Bukan hanya mengajar, tetapi menghadirkan sebuah makna. Setiap murid harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Dari sebuah kreativitas lahirlah media belajar baru. Pemanfaatan teknologi, pembelajaran kolaboratif, serta pengalaman belajar yang mendorong murid berpikir kritis, mandiri, dan percaya diri. Namun, proses pendidikan tidaklah selalu tanpa hambatan. Sebuah perbedaan karakter, kebutuhan belajar, keterbatasan fasilitas, hingga persoalan pribadi siswa menjadi tantangan setiap harinya. Dan disitulah pemecahan masalah menjadi bagian dari komitmen. Inilah wajah sekolah kami, tempat dedikasi bertemu inovasi, tempat kolaborasi melahirkan solusi, tempat karakter ditanamkan melalui keteladanan. Dan dari sinilah masa depan tumbuh, berlahan, pasti, dan penuh harapan. Nah, tujuan pembelajaran sini supaya kalian bisa lebih banget mengembangkan program visual yang mendukung literasi dan komunikasi. Di sini nanti kita belajar program tentang pembuatan fungsi kuadrat. Nah, supaya kalian bisa menyenangkan, nanti kita belajarnya sambil bermain. Gitu ya anak-anak? Ibu hanya mengasih contoh nih, kita akan membuat fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat kan kalian sudah belajar tuh di matematika dan simpel banget. Tapi ternyata bisa kita gunakan dengan menggunakan program. Ini salah satu program yang ibu gunakan adalah Python. Yang pernah main puzzle siapa? Coba angkat tangan. Puzzle. Oke.
ya. Yuk, sekarang Muri ini akan mengasih tahu tentang aplikasi Blockly. Ya, dari Blockly ini kalian bisa bermain dengan menyenangkan. Contoh ya, ini adalah menu-menu yang ada di aplikasi Blockly. Oke, untuk function kita akan memuat sesuai dengan kebutuhan kita mau bikin apa sih. Nanti gerak-geraknya akan Ibu jelaskan. Tapi Muri ini pengen ngasih tahu aja secara umum puzzle yang benar nggak sih bentuk puzzle? Tadi yang kita buka fungsi, sekarang variabel. Oke. Berarti ada sesuatu yang harus kita tulis. Contoh adalah A. Oke. Kita lihat yang tadi di variabel A sudah ada. Ini berarti kita tarik lagi. Oh, otomatis muncul. Oke. 1, 2, 3. Tanggapan dari teman-teman kalian setelah belajar bersama kita. Nah, kalau aku awalnya aku kira coding itu kayak sekedar ngetik-ngetik di komputer gitu loh. Tapi ternyata semenjak Muri ini ngajarin aku lewat Blockly, aku juga jadi bisa paham logika di balik tindakannya. Benar-benar aku setuju banget sih sama mereka. Soalnya aku juga mau menghafal, tapi aku bisa paham kenapa solusinya bisa berhasil. Oh iya benar. Pokoknya menurut aku, menurut kalian juga, itu pengalaman belajar paling seru sih, paling dalam gitu. Iya, setuju banget sih aku. Ketika kami sudah merasa senang, maka kami akan belajar dengan sadar. Dan ketika kami belajar dengan sadar, saat itulah pembelajaran bermakna terjadi sangat menyenangkan. Hal masalah tersulit yang kalian sudah temukan tadi tidak akan selesai kalau kalian tidak berani mencoba. Seperti halnya puzzle tadi, mari menyusun masa depan kalian untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan sejatinya bukan seberapa banyak materi yang kita tumpuk pada pundak murid, melainkan seberapa dalam mereka mampu menyelami esensi dari ilmu tersebut. Di sekolah kami telah menerapkan pembelajaran deep learning dengan menguatkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif. Inilah dedikasi kami untuk menciptakan lingkungan belajar yang membuat siswa merasa memiliki kesadaran, kemauan, merasa senang untuk belajar ilmu pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.